Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 mempresentasikan tentang arsitektur modern. Berikut adalah nama kelompok dari kelompok 3, yaitu saya sendiri dengan Ashraf Yofi Wahyudi, yang kedua Muhammad Rizal Amin, yang ketiga Natalino Suarez, dan yang keempat Yuyun Pradipta. Mas Yuyun. Berikut adalah timeline dari terciptanya modern arsitektur. Nah, jadi pada tahun 1900 terjadi pertentangan dalam dunia arsitektur yang ditunjukkan melalui munculnya berbagai eksperimen yang dilakukan oleh perorangan maupun kelompok. Berikutnya di 1920, ciri utama penggunaan bentuk-bentuk yang terdistorsi, garis-garis terfragmentasi, bentuk-bentuk organik atau biomorfik. Kemudian dilanjut dengan konstruktivis menggabungkan teknik dan teknologi dengan ideologi politik. Berikutnya, The Style mengambil nama dari publikasi seni The Style, Gary Thomas Redfield, membuat pernyataan geometris minimalis yang berani di Eropa. Kemudian Bauhaus pada tahun 1930. Manifesto Bauhaus mempromosikan prinsip-prinsip kolaborasi kreatif, perencanaan, perancangan penyusunan, dan konstruksi adalah tugas yang sama dalam kolektif bangunan. Berikutnya timeline yang kedua, part kedua, pada 1930 atau fungsionalisme. Bangunan cenderung geometris, gedung pencakar langit monolitik dengan ciri-ciri sebagai berikut. Prisma panjang yang kokoh dengan 6 sisi dan atap datar. Berikutnya pada 1940 ada dengan bahasan minimalisme, menggunakan pencahayaan untuk mendramatisasi garis dan bidang geometri. Kemudian ada internasionalisme pada tahun 1950. Bangunan cenderung geometris, gedung pencakar langit, monolitik dengan ciri-ciri sebagai berikut. Persegi panjang yang kokoh dengan 6 sisi dan atap yang datar masih seperti 1940. Pada tahun 1950 ada mid-century. Karakteristik fase ini mencakup dinding dan jendela kaca yang luas, garis atap yang dramatis, overhang lebar, denah yang terbuka lebar. Berikutnya ada strukturalisme pada tahun 1960. Didasarkan pada gagasan bahwa segala sesuatu dibangun dari sistem tanda, tanda itu sendiri terlihat berlawanan. Berikutnya pada tahun 1960 ada metabolisme. Metabolisme adalah jenis arsitektur organik yang ditandai dengan daur ulang atau fabrikasi, atau bisa dibilang seperti green architect. Berikutnya, di tahun 1970 ada high technology. Di situ bangunannya mulai menggunakan bahan seperti baja, aluminium, kaca, kawat, dan eksterior fasad dengan banyak daya tarik. Kemudian pada selanjutnya terjadi brutalisme, yaitu tumbuh dari gerakan Bauhaus, Le Corbusier, penggunaan konstruksi beton bertulang kokoh dengan metode beton kasar. Berikutnya terjadi organik, atau yaitu fase ini dibawa ke tingkat yang lebih tinggi. Jadi metode beton dan rangka cantilever dapat membuat kurva tajam. Berikutnya di tahun 1980 merupakan masa transisi runtuhnya konsep arsitektur modern yang kemudian berlanjut ke postmodern atau yang disebut dengan deformir. Berikutnya akan dibacakan oleh Mas Yuyun. Oke, terima kasih Mas Yofi. Saya lanjutkan. Jadi dari timeline yang sudah dijelaskan per fasenya, konsepnya, aliran eranya itu, sekarang dari kelompok kami akan menyajikan contoh-contoh bangunan per fase era aliran pada tahun-tahun yang disebutkan. Jadi untuk arsitektur modern ini dimulai pada 1900-an ya, itu di mana sifatnya masih eksperimental, tadi sudah disebutkan oleh Mas Yofi, di mana sejauh itu arsitek-arsitek itu hanya menuangkan gagasannya, idenya hanya sebatas sejauh di atas kertas. Jadi belum dituangkan ke bangunan real di lapangan atau wujud bangunan fisik aslinya. Karena mereka terlalu idealis, menggambarkan bangunan itu terlalu avant-garde gitu ya, terlalu wah banget, tapi tidak sesuai dengan fungsinya atau bahkan mungkin terlalu apa ya,
material banget dan itu susah diterapkan. Nah, kemudian baru pada tahun 1920 itu masuk kita ke era aliran konsep dari ekspresionisme dan neo-ekspresionisme ya. Dari kelompok kami itu mengambil contoh bangunan Einstein-Turm itu di Brandenburg, Germany ya. Dibangun di tahun 1924, hanya setahun aja. Arsiteknya dari Jerman, Erich Mendelsohn, itu fungsinya sebagai kayak menara observasi Einstein. Jadi Einstein ini dia merequest ke Erich Mendelsohn pada waktu itu, salah satu arsitek yang terkemuka di Jerman. Einstein minta dibangunkan karena dia pengen mengamati bintang-bintang di angkasa. Oleh karena itu, akhirnya Mendelsohn membuatkan Einstein term ini untuk si Einstein biar bisa mengamati bintang-bintang di langit seperti itu ya. Kemudian untuk tokoh-tokohnya ini banyak karena pada waktu itu ketika masuk arsitektur modern banyak tokoh-tokoh itu punya gagasan dan idealisme masing-masing sehingga ya tokohnya banyak lah, contohnya kayak Ganter Dominic, Hans Karen, Rudolf Steiner, Bruno Taut dan lain sebagainya. Oke. Kemudian kita masuk ke era berikutnya, next Mas Yofi. Ya, ini di tahun yang sama itu kita masuk era fase tahap aliran namanya konstruktivisme ya. Nah, tapi di sini itu pada waktu itu jadi tahun yang sama itu di Jerman tadi ada apa neo ekspresionisme dan ekspresionisme. Kalau di Rusia itu ada konstruktivisme yang berkembang dan yang paling terkenal itu Tatlin Tower ya. Kemudian Tatlin Tower tidak pernah dibangun karena dia hanya sebatas atau sejauh konsep dan kalau memang direalisasikan itu terlalu rumit konstruksinya ya. Jadi harusnya realnya itu Tatlin Tower ini memiliki ketinggian 400 meter ya mungkin kurang lebih setara dengan Menara Eiffel ya. Tapi pada waktu itu, zaman itu kesulitan untuk merealisasikan. Terlebih lagi dengan desain Tatlin Tower ini yang terlalu kompleksitas di mana teknologi sipil atau konstruksi pada waktu itu belum bisa untuk merealisasikan. Tapi setelah Tatlinnya nggak ada, karyanya menjadi terkenal. Nah, baru karyanya ini dibuat, tapi sejauh hanya miniatur-miniatur aja, itu di beberapa museum di Eropa. Jadi kalau teman-teman mungkin insya Allah bisa jalan-jalan ke Eropa, ke museum-museum, itu pasti ketemu Tatlin Tower ini. Karena one of the famous architecture in the Europe, seperti itu. Arsiteknya Vladimir Tatlin, jadi dari Rusia, kemudian fungsinya harusnya diproyeksikan menjadi monumen internasional. Jadi melambangkan dari demokrasi atau apa ya, ekspresi dari kebebasan atau kemerdekaan seperti itu. Next Mas Yofi, pada waktu tahun yang sama ini banyak konsep aliran muncul di Eropa ya. Salah satunya tadi kita ketemu dengan ekspresionisme, kemudian neo-ekspresionisme, kemudian aliran konstruktivisme tadi di Rusia, kemudian di Belanda ini muncul the style ya atau bahasa Amerika Inggrisnya the style ya karena mengacu kepada sesuatu yang stylish, modern stylish seperti itu ya. Di sini kita mengambil contoh itu Rietveld Schroeder-Wyss itu di Utrecht, Nederland. Seperti namanya Rietveld itu arsiteknya Gerrit Rietveld dari Belanda ya. Dibangun dalam waktu 1 tahun periode yaitu di 1924. Ini sebenarnya tujuan dibangunnya ini dia itu membangunkan rumah untuk istrinya yaitu Mrs. Schroeder. Kemudian dia memiliki konsep bagaimana bangunan itu lebih nyaman. Akhirnya tercetuslah ide bangunan tidak memiliki dinding di interiornya. Jadi interiornya ini lebih ke apa ya partisi-partisi yang itu sifatnya looking through atau kayak transparan atau kita bisa melihat tanpa ada batasan. Jadi kalau teman-teman insya Allah ke Eropa, kemudian ke Utrecht, main aja ke Rietveld Schroeder-Wyss ini, kalau masuk ke dalamnya, yaitu nggak ada sekat-sekat antar ruangannya, hanya dibedakan dengan mungkin tekstur atau warna lantainya. Nah, itu Anda masuk ke ruangan ini, ruangan ini, ruangan ini, seperti itu ya. Dan itu kenapa pada waktu itu, di mana bangunan itu masih sifatnya kayak puri, kemudian tembok-tembok yang kaku, di tahun 1920 ketika ada rumah Rietveld Schroeder-Wyss ini, jadi kan kelihatan modern banget. Itu kenapa akhirnya disebut alirannya itu the style atau the style karena stylish banget. Jadi ya benar-benar stylish, wah banget pada era saat itu kayak gitu. Kemudian kita ke era selanjutnya atau fase selanjutnya dari perkembangan arsitektur modern itu next Mas Yofi.
Itu kita masuk ke 1930 ya, kita naik 10 tahun itu di aliran Bauhaus. Bauhaus sendiri itu diambil dari bahasa Jerman yang artinya memiliki arti harfiah tuh artinya rumah konstruksi. Jadi maksudnya rumah konstruksi itu gini, Rek. Rumah-rumah pada zaman dulu kan punya atap, kemudian tekstur temboknya itu dari bata, lah kemudian muncullah konsep atau aliran Bauhaus ini itu di mana tipikalnya itu jendelanya itu dieksploitasi ya, diperlihatkan, kemudian strukturnya kayak besi-besinya, kemudian kayak kusen-kusennya itu ditonjolkan seperti itu, dan bangunannya lebih ke beaming ya atau balok gitu ya. Jadi enggak penuh dengan aksesori yang jelimet lah. Itu kenapa disebut sebagai rumah konstruksi di aliran Bauhaus ini ya. Kemudian dari kelompok kami untuk aliran atau era atau Bauhaus ini kita ambil rumah contoh The Gropius House di Lincoln, Massachusetts, United States ya. Dibangun di 2 tahun aja, jadi 1937 sampai 38. Sebenarnya 1 tahun. Cuma 1937 ini si Gropius atau Walter Gropius ini dia baru nyeket, ngegambar, baru terrealisasinya itu dibangunnya di 1938 ya. Jadi tadi arsiteknya Walter Gropius dari Jerman. Nah, teman-teman mungkin bertanya, nanti akan kita bahas sedikit sejarahnya ya. Jadi kenapa Walter Gropius yang kewarganegaraan Jerman tapi bikin rumahnya di Amerika ya? Karena Walter Gropius bersama teman-temannya itu yang mungkin setahu saya masih berdarah keturunan Yahudi, dia itu berimigrasi karena pada waktu itu mereka dikejar-kejar Nazi ya, di mana takut dibantai, akhirnya mereka terbang ke Amerika dan akhirnya mereka mengembangkan bidang arsitektur di Amerika. Dan makanya dibangunlah rumah Gropius House ini di Lincoln, Massachusetts, di mana dekat banget sama Harvard ya, di mana tempat si Walter mengajar ya di Harvard itu. Dan sampai sekarang bangunannya masih ada dan mungkin dia itu membuka atau open house untuk mahasiswanya atau siapapun yang mau berkunjung masuk ke rumahnya dan untuk apa ya, istilahnya ini loh bangunan Bauhaus itu yang benar-benar Bauhaus itu. Jadi seperti itu. Jadi seperti apa ya, monumentalnya aliran atau era Bauhaus tapi di Amerika seperti itu ya. Next Mas Yofi. Oke, kita selanjutnya ke era alirannya fungsionalisme ya. Dari kelompok kami itu mengambil contoh Oslo City Hall atau Balai Kota Oslo itu di Norwegia. Itu dia berkembangnya di tahun 1930-an. Nah, konstruksinya ini mungkin lama ya, karena dia kan bangunannya masif dan gede utuh gitu ya. Dia dibangun dalam periode 1931 sampai 50. Jadi 20 tahunan. Arsiteknya itu Arnstein Arnborg sama Magnus Poulsen ya dari Norwegia, dua-duanya fungsinya sebagai balai kota ya. Jadi di aliran fungsionalisme ini, jadi bangunan itu dibuat sesuai dengan kebutuhannya saja. Jadi nggak neko-neko. Misalnya balai kota ya udah balai kota, balai di mana bisa buat tempat pertemuan atau berkumpulnya banyak orang, dan juga lantai atasnya untuk kegiatan administratif atau perkantoran dari pemerintahan kota itu sendiri. Jadi nggak neko-neko, nggak terlalu banyak aksesori, dan ya udah cuma gedung bertingkat itu aja udah selesai. Dan di situ lebih ditonjolkan ke fungsinya daripada embel-embel yang lainnya. Dan disitulah memang esensinya dari salah satu esensi dari arsitektur modern. Jadi nggak usah macam-macam, pokoknya sesuai dengan kebutuhan dari bangunan itu sendiri ya. Next Mas Yofi, kita masuk ke ya, kita di 40 itu ada era aliran minimalisme yang berkembang pada saat itu, termasuk dari salah satu arsitektur modern ya. Kelompok kami mengambil contoh itu Casa Estudio Barragán ya di Ciudad Mexico ya. Dibangunnya di 1947 dalam 1 tahun juga. Jadi ini rumah tinggalnya sang arsiteknya sendiri yaitu Luis Barragán itu di Meksiko ya. Jadi ini fungsinya sebagai private house atau huniannya dia, kemudian sebagai studio arsiteknya dia juga, dan ini sebenarnya rumah ini itu gede karena termasuk istal untuk kuda-kudanya dia. Kemudian ya dia membangun rumah itu simpel aja sih. Tembok tinggi, kotak, kemudian ada sentuhan brutalismenya karena di sini finishing semennya itu paling cuma cat, tekstur semennya dibiarin brutal atau kasar gitu aja. Warnanya pun simpel, nggak aneh-aneh, neko-neko kayak ada graffiti-nya, enggak gitu. Jendela, kotak, udah ya benar-benar minimalis sesuai dengan aliran atau era yang berkembang. That's why bangunan ini very famous, akhirnya menjadi tahun 2004 diangkat sebagai World Heritage Site oleh UNESCO ya. Jadi sebagai salah satu benda apa ya, bangunan bersejarah dunia seperti itu. Untuk tokoh-tokohnya sendiri yang termasuk dalam era minimalisme itu ada
Shigeru Ban, Yoshio Taniguchi, Richard Gluckman, dan yang terakhir itu yang bikin Church of Light di Jepang itu Tadao Ando, it's very famous ya. Kemudian next kita masuk ke 1950. Nah, ini yang very apa ya, dan di sini yang agak berpengaruh ke Indonesia ya. Jadi di era atau fase internasionalisme ini itu contoh paling famous itu markas besarnya PBB atau UN atau United Nations Headquarters itu ada di Manhattan, New York, United States ya. Jadi bangun dari 1947 sampai 1952 dan sempat direnovasi di tahun 2012. Arsiteknya itu ada Wallace Harrison, kemudian Oscar Niemeyer dari Brasil, kemudian pokoknya arsiteknya itu ada 3. Nah ya, satunya yang terakhir ini teman-teman harus tahu karena he is very famous akan konsep-konsepnya dan beberapa apa ya, pokoknya nilai-nilai arsitektur itu terkenal banget, yaitu Le Corbusier from Swiss ya. Fungsi bangunan ini yaitu United Nations Office atau kantor markas besarnya PBB ya. Teman-teman bisa lihat, jadi di sebelah paling kanan itu yang ada putih listnya, kemudian kaca-kaca hijau. Nah itu markas besarnya PBB. Berbeda dengan bangunan-bangunan di sebelah kirinya itu yang pada coklat-coklat itu. Nah jadi pada waktu itu bangunan vertikal atau tinggi-tinggi itu lebih ke apa ya, teksturnya itu lebih kayak ke bata atau finishingnya itu atau mungkin semennya kemudian di color coklat ya. That's why it's very apa ya, old fashion lah. Berbeda dengan aliran internasionalisme di sebelah kanan itu, it's very different. That's why pada era ini itu bangunan internasionalisme itu sebagai simbol kapitalismenya di Amerika, dan itu bahkan menyebar menular ke seluruh belahan dunia. Jadi kayak orang yang bisa berkantor atau bisa membuat gedung atau bangunan seperti ini berarti wong itu wong sugih kayak gitu. Itu kenapa menjadi simbol kapitalisme di dunia dan menjadi gaya internasional dari arsitektur seperti itu ya. Next Mas Yofi, era mid modern atau pertengahan modern atau biasa dikenal dengan modern desert ya. Kenapa disebut modern desert? Karena seperti yang kita ambil contoh dari era ini, kelompok kami ambil contoh yaitu Kaufman Desert House itu dibangun di Palm Springs, California. Jadi di Palm Springs ini banyak sekali bangunan seperti ini ya, karakternya itu lebih ke rumah-rumah ya. Kalau teman-teman amatin mungkin sekilas sama dengan alirannya The Steel tadi 1920 yang berkembang di Belanda ya. Cuma kalau kita amati lebih dalam lagi, kalau di mid modern ini itu dindingnya lebih didominasi oleh kaca-kaca, kemudian ada pertulangan dengan baja dan plastik. Kenapa banyak kacanya? Ya karena teman-teman ketahui sendiri dari namanya desert house, berarti ini rumah di tengah gurun karena sesuai dengan apa ya, karakter kawasan di Palm Springs, California itu adalah daerah gurun yang kering dan sinar mataharinya berlimpah. Itu kenapa rumah-rumahnya itu totally atau majority itu dari kaca, sehingga sinar matahari yang berlimpah itu bisa masuk ke dalam rumah dan rumahnya itu akhirnya apa yang kita sebut tropical itu ada pada rumah ini ya. Dan pasti umumnya ya itu ada swimming poolnya. Kenapa? Ya karena kalau di desert itu, even di Palm Springs, California, pasti kan panas, sumuk. Nah, sumuk, keringetan, ya tinggal jegur aja ke kolam renang. Dan itu menjadi karakter dari rumah-rumah yang ada di Palm Springs, California. Jadi kalau teman-teman, kalau insya Allah sempat jalan-jalan ke Amerika, mampirlah ke California, Palm Springs. Di situ rumahnya karakternya desert house semua, dan yang paling terkenal adalah Kaufman Desert House, ya seperti itu. Next. Kita masuk era selanjutnya yaitu di era strukturalisme ya. Yang paling terkenal, jadi walaupun strukturalisme ini berkembang di 1960 ya teman-teman, tapi yang paling terkenal dari bangunan dari strukturalisme ini adalah Holocaust Monument yang ada di Berlin, Jerman, itu dibangun di tahun 2003 dan sampai 2004. Jadi dalam setahun, itu yang paling terkenal dari era strukturalisme ini. Jadi walaupun dibangun di 2003 sampai 2004, tapi dia terkenal karena apa? Ya apa, konsep atau perancangannya itu pakai apa ya, aliran strukturalisme. Jadi ini itu sebenarnya monumen Holocaust atau monumen pembantaian Yahudi oleh Nazi. Jadi setiap balok ini itu mewakili atau mempresentasikan kronologis sejarah pada saat itu. Saya sendiri nggak tahu ya per baloknya itu mewakili apa dan menyiratkan apa. Cuma katanya per balok itu luasannya sama, tapi ketinggiannya beda-beda. Sehingga kalau kita dari gambar insert dari atas itu
nampak tekstur seperti itu ya. Entah dari maksud arsiteknya itu seperti apa, kita nggak tahu gitu. Jadi dibangun di 2003 sampai 2004, arsiteknya Peter Eisen itu dari Amerika, mungkin dia orang Yahudi yang ingin mengingatlah ini loh kaum kami pernah dibantai kayak gitu ya. Fungsinya sebagai memorial tomb atau monumen makam lah kayak gitu ya. Next, Mas Yofi. Ya, kita masuk di 1960 di mana berkembang arsitektur modern dengan fase atau era atau aliran metabolisme, yaitu kelompok kami ambil contoh Nakagin Capsule Tower di Ginza, Tokyo, Jepang ya. Mungkin teman-teman yang udah pernah ke Jepang, ke Tokyo, mampir ke daerah Ginza, akan nampak hotel ini. Jadi ini adalah hotel ya, fungsinya arsiteknya Kisho Kurokawa dari Jepang sendiri, itu dibangun dari 1970 sampai 1972, selama 3 tahun ya. Jadi ini bangunannya lucu banget karena dari Kisho Kurokawa ini kenapa muncul konsep metabolisme ini, karena dia itu pengen sesuatu yang bisa dilepas pasang. Jadi kayak bikin kapsul ini dari beton itu bisa dihubungkan antar kapsul ini atau antar kubus ini dengan 4 baut bertegangan tinggi. Jadi bisa diganti-ganti, bisa dibongkar pasang, ditempel sesuai keinginannya ya yang punya hotel atau ya arsiteknya gitu loh. Jadi interiornya pun dari prefabrikasi yang diangkat ke dalam unit kapsul-kapsulnya itu yang melekat gitu. Jadi di obah-obah diganti dipindah-pindah itu gak horak ya, karena sudah prefabrikasi kayak gitu ya. Itu yang terkenal dari era metabolisme di tahun 1960-an, itu Nakagin Capsule Tower di Ginza. Next, Mas Yofi. Nah, kemudian kita masuk era selanjutnya, itu high-tech di 1970-an, jadi high-tech atau high teknologi. Kelompok kami mengambil contoh itu bangunan Centre Georges Pompidou à Paris La France ya. Dia dibangun di 1971 sampai 1977, berarti kurang lebih 7 tahunan. Kemudian arsiteknya itu ada Renzo Piano, orang Itali, Richard Rogers, itu kalau nggak salah Amerika, kemudian ada Gianfranco Francini, itu dari Itali. Dia fungsinya sebagai kayak cultural center atau museum, kemudian dan juga leisure atau exhibition, jadi kayak konser atau pameran dan lain sebagainya ya. Nah, maksudnya high tech itu gini, bukan berarti gedung ini sangat canggih penuh dengan teknologi. Mungkin salah satunya iya ya, kayak di plumbingnya, kemudian electricity-nya ya. Tapi high tech ini sendiri maksudnya, jadi apa yang seharusnya di dalam bangunan, apa yang seharusnya di dalam beton itu ditonjolkan sebagai fasad ya. Contohnya kalau bisa teman-teman lihat di gambar ini, jadi kayak rangkaian besinya, pertulangan besinya, kemudian kayak plumbingnya dan lain sebagainya, bahkan tangganya pun ditaruh di luar, ditonjolkan sebagai fasad, dan itu menjadi karakter dari bangunan high tech. Jadi kelihatannya semrawut, tapi nilai estetiknya di situ, semrawut yang teratur. Ya menurut bahasa kelompok kami ya, tapi nilai estetiknya high tech adalah di situ ya, seperti itu. Next, Mas Yofi. Di tahun yang sama, tetap di 1970, tapi di Amerika ya ini, itu berkembang aliran brutalisme ya. Yang paling terkenal adalah gedung Hubert H. Humphrey di Washington DC, United States again ya. Dia dibangun kurang lebih 5 tahun dari 72 sampai 1977 ya. Arsiteknya peranakan Hungaria Jerman, Marcel Brewe. Fungsinya sebagai gedung pemerintahan, ditempati oleh Departemen Kesehatan, Pendidikan, dan Kesejahteraan. Amerika punya ya, bukan negara-negara mana, tapi ya bangunan pemerintahnya Amerika ya. Jadi seperti yang teman-teman lihat, bangunannya ini masif, kokoh, bulat, dan bisa teman-teman perhatikan itu pertulangan betonnya itu malah ditonjolkan, dan di situ nilai estetik brutalismenya itu. Kemudian untuk brutalisme sendiri, kenapa disebut brutalisme? Karena dia finishingnya itu menggunakan istilahnya bahasa Prancisnya itu kalau Le Corbusier bilang itu beton brut. Jadi tekstur betonnya dibiarkan seperti itu tanpa ada coating cat atau porselen atau granit dan lain sebagainya. Jadi ya finishingnya ya betonnya dibiarin kasar seperti itu. That's why disebut sebagai brutalism. Jadi brutalism bukan karena bangunannya brutal atau bikinnya brutal acak-adut gitu, enggak gitu loh. Tapi karena dia pertulangannya ditonjolkan, jadi kelihatan kokoh, kekar gitu, kemudian finishingnya betonnya juga dibiarkan seadanya, seperti itu ya. Next, Mas Yofi. Oke, kita masuk ke 1970, di mana ini fase-fase terakhirnya arsitektur modern ya, itu di era atau konsep atau aliran organik. Yang paling terkenal saat itu adalah Sydney Opera House. Jadi ini udah kayak modern banget, udah kayak futuristik banget ya. Itu posisi lokasinya dia di New South Wales, Australia.
dibangun selama ya pokoknya dari 1959 sampai 1973 ya. Arsitekturnya itu Jørn Utzon dari Denmark. Untuk fungsinya dia lebih ke multi venue performing art center. Jadi lebih kayak untuk pertunjukan, konser, opera, pokoknya pertunjukan itu di sini ya. Dan dalamnya interiornya wah banget. Kemudian dari pembangunannya, nah mungkin teman-teman pernah belajar atau pernah baca apa yang disebut biomimicry in arsitektur, karena dia itu mengadaptasi atau meniru dari cangkang kerang kayak gitu ya, cangkang tiram gitu, kemudian diolah, di mana pokoknya dalam aliran atau konsep atau era organik ini, jadi di mana bangunan-bangunan itu dibentuk kurvanya itu melengkung sedemikian rupa dan itu tidak perlu mempertahankan pertulangan beton. Jadi pertulangan betonnya nggak nampak ya. Itu mungkin karena pada saat itu di teknologi sipil itu sudah apa ya, sudah ada kemajuan di bidang apa ya, kayak cantilever dan pertulangan betonnya. Jadi sehingga serumit apapun kurva dari arsitekturnya itu pilarnya nggak terlihat. Seperti itu teman-teman. Dan itu yang sangat menonjol lagi di era atau fase organik ya, dan itu nanti akan berkembang lagi sesuai dengan teknologi di sipil dan perkembangan arsitektur. Itu kenapa era organik ini menurut kelompok kami adalah fase terakhir di mana nanti dari arsitektur modern berubah atau beralih menjadi arsitektur postmodern seperti itu ya. Karena setelah ini tahun 1980-an itu konsep-konsep arsitektural dari arsitektur modern ini berbenturan dengan tokoh-tokoh baru yang sudah mengusung konsep-konsep arsitektur yang baru juga, yang itu lebih praktis, efisien, dan lebih apa ya, lebih kalau kefungsional kalau kelompok kami bilang seperti itu ya. Dimana kalau kelompok kami tadi bilang itu masuk ke fase deformir atau keruntuhannya, bukan keruntuhan sebenarnya, tergantikan oleh konsep-konsep arsitektur postmodern ya. Seperti itu dari contoh-contoh per fase per eranya ya. Setelah ini akan dilanjutkan oleh Mas Muhammad Rijal Amin yang menjelaskan tentang definisi, prinsip, karakter, dan ciri dari arsitektur modern secara global ya. Untuk Mas Rijal, monggo kami persilakan. Ya, terima kasih untuk Mas Yuyun untuk diberi waktu dan kesempatan buat saya. Kami jelaskan arsitektur definition ya. Untuk arsitektur definition ini muncul pada abad ke-20 dan menjadi dominan setelah Perang Dunia Kedua. Gaya ini, pembangunan ini, terutama penggunaan kaca, baja, dan beton, dan setelah penolakan dari gaya Baroque Arts dan arsitektur neoklasik tradisional yang menjadi populer ke abad 19. Dari modern ini, gaya arsitektur modern ini harus mampu menghadirkan gaya hidup masa kini di dalam bangunan. Dalam bangunan tersebut, menurut Profesor Insinyur Siddhartha, nama latinnya itu Modernes Modo, yang artinya just now atau saat sekarang. Menurut saat sekarang ini yang semi modern ya, untuk kata saat sekarang ini baru ini atau bangsa milenial ini dimenangkan modern. Juga diartikan sebagai menutup diri terhadap inovasi-inovasi baru yang memang sesuai dan dapat diadaptasi oleh kondisi kita, fleksibel dalam kondisi dan situasi untuk masa sekarang. Nah, untuk arsitektur modern juga diartikan pernyataan jiwa dari suatu masa yang dapat menyesuaikan. Menyesuaikan ini terdiri dari sosial, ekonomi, maupun budaya dan khas dari daerah tersebut. Untuk yang ditimbulkan pada zamannya yaitu pertama itu keharmonisan ya, dari elemen harmonis terus modern serta mengembalikan arsitektur pada bidang yang sebenarnya. Contohnya yaitu arsitektur yang ekonomis, sosiologis, dan untuk kemasyarakatan. Next, untuk prinsip arsitektur ini, nama lain yaitu the 5 point of a new architecture, yaitu dikatakan tersebut, yaitu yang pertama itu pilotis. Ya, jadi untuk pilotis ini juga diartikan sebagai dinding pendukung dengan grid kolom beton bertulang. Pilotis ini untuk kolom yang berulang ini yang guna untuk memikul beban yang di atas atau yang disebut dengan struktural.
yang merupakan sebagai gaya estetika yang baru. Dari pilot di sini lanjut ke the fair designs of the ground plan, yaitu perancangan bebas pada ground plan, tidak adanya dinding pendukung. Contohnya yang bangunan saat ini tidak adanya dinding pendukung itu maksudnya bangunan bisa tidak terkendali dalam penggunaan internalnya. Ini maksudnya dalam contoh bangunan yang sekarang ya. Contoh bangunan ini tidak ada dinding pendukung, maksudnya dinding yang fleksibel. Maksud dari itu bisa diubah dimanapun dan situasi seperti apapun. Dan untuk selanjutnya the free design of the facade. Ini desain bebas pada fasadnya. Misalnya memisahkan bangunan luar bangunan dari struktur fungsi, fasad bebas dari kendala struktural. Nah, maksud dari the fair design of the facade ini untuk bebas dan fasad itu ya memisahkan bangunan luar. Contoh bangunan luar itu yang dimaksud itu contohnya struktur dinding biasanya itu gaya fasadnya itu bebas, tidak mengusurkan struktural, yaitu memfungsikan, yaitu memperkarakteristikan itu sebagai bangunan yang kokoh. Namun dengan bangunan ini, desain ini, menurut fasad ini, gaya ini menguntungkan sebagai penglihat, seperti untuk meringankan, ini bangunan yang sangat ringan. Namun dengan bangunan yang sangat ringan ini, strukturnya sangat kuat dan mampu mendesain fasad ini berubah-ubah lalu bebas. Gitu maksudnya dari struktur fungsi dasar fasad. Untuk selanjutnya the horizontal windows. Jendela yang horizontal. Ini contohnya memotong di seluruh panjang fasad bangunan sehingga pencahayaan dalam ruangan yang sama. Maksud dari horizontal window ini jendela yang memanjang ya. Jadi memanjang yang memanjang serta bisa mengatur pencahayaan yang sangat stabil, terus yang seperti di bangunan gedung yang sekarang itu bangunan yang jendela yang panjang. Maksudnya panjang itu yang menyeluruh ke horizontal. Jadi bangunan ini pencahayaannya ini sangatlah baik dan juga prinsip penghawaan juga sangat baik dikarenakan jendela ini memanjang ini diperuntukkan untuk pencahayaan dan penghawaan. Bangunan jendela horizontal ini terkesan sangat kokoh dari segi pandang kita ya. Contohnya bangunan yang dulu-dulu seperti kita di sekolah-sekolah yang dulu-dulu itu bangunan yang jendela yang sangat horizontal. Ya, jadi itu bisa untuk penghawaan yang cukup bukan contoh yang diterapkan masa saat ini. Ya, untuk selanjutnya roof of the gardens, taman atap ya. Ini jumpa ini taman atap ini sangatlah viral ya dari sekian banyak gedung yang di Surabaya maupun di berbagai belahan dunia. Atap yang digunakan untuk taman. Jadi taman ini bisa diterapkan di atap-atap rumah atau gedung yang untuk tujuan domestik, misalnya memberikan perlindungan penting untuk atap beton. Maksud dari itu, taman atap ini diperuntukkan untuk tempat perlindungan beton yang tergerus dari air hujan maupun yang di daerah tropis maupun di salju, sehingga tidak langsung ke betonnya, sehingga mengurangi korosi. Itu untuk selanjutnya itu atap ini digunakan untuk menghijaukan. Maksud dari menghijaukan itu bangunan yang sangat indah maupun menarik maupun tidak terkesan struktural saja, namun juga keluasan bangunan. Contohnya bangunan yang the of garden ini sehingga menimbulkan kesan ini bangunan yang sangat alami. Next dari ini saya akan melanjutkan di karakteristik bangunan ya. Dari karakteristik bangunan yang tadi untuk prinsip less is the more.
let which miss about the horror. Kesederhanaan sampai ke dalam inti desain. Nah, ini dimasukkan untuk berfokus bentuk maupun fungsinya. Maksudnya dari Pursuit of More itu berfokus pada tumpuan yang berguna fungsinya. Maksudnya tujuan utamanya itu bentuk dan fungsinya. Jadi kekuatan bangunan itu maupun membangun bangunan itu dibuatkan secara diperuntukkan untuk sebagai mestinya. Contohnya sebagai user yang pas gitu maksudnya. Yang kedua, rancangannya terbuka dengan banyak elemen kaca. Nah, ini diterapkan juga di dinding luar maupun jendela besar. Nah, jadi untuk jendela besar ini dipergunakan untuk juga pencahayaan yang sangat baik lah digunakan untuk pencahayaan. Nah, untuk memakai jendela besar ini atau instalasi kaca ini transparan sebagai dinding yang menggunakan cahaya natural masuk ke dalam rumah. Nah, dari inti ini contohnya bangunan yang terhimpit oleh ruangan maupun kesan ruangan yang sangat sempit dan terpojok. Jadi bisa diterapkan di kaca yang dinding yang dipergunakan dalam kaca. Maksudnya itu dinding yang terbuat dari kaca, bisa tembus maupun sebagai penghantar maupun sebagai estetika ruangan. Jadi untuk pencahayaan serta yang ruangan pojok bisa termaksimalkan gitu. Terus untuk yang ketiga, elemen garis yang simetris dan bersih. Nah, garis-garis ini yang sangat minimal digunakan untuk bangunan modern cenderung berbentuk kotak atau persegi panjang. Ya, dengan bangunan yang sangat besar maupun yang sangat kokoh. Contohnya bangunan yang sangat tinggi yang berbentuk persegi panjang atau maupun kotak, ini diterapkan elemen garis yang simetris dan bersih, digunakan untuk estetika bangunan juga untuk tersendiri. Jadi bangunan tidak terkesan kotak maupun sangat datar lah. Jadi digunakan untuk elemen garis sebagai pengganti estetika yang sebagai pendukung bangunan kotak maupun persegi panjang. Yang keempat, dada terbuka dan fungsional. Nah, ini dada terbuka dan fungsional ini mempunyai atap yang tinggi dan luas. Nah, tinggi dan luas ini digunakan untuk melengkapi langit-langit yang tinggi. Contohnya membangun mezan dan menciptakan kesan luas serta terbuka. Nah, maksudnya dari dena yang terbuka ini dan fungsional ini, dena yang sebagai ruangan intinya itu digunakan sebagai yang terbuka, maksudnya dari ini untuk melengkapi atap yang sangat tinggi. Misalnya sebagai ruang tamu ya, ruang tamu dikasih bangunan atap yang tinggi maka terkesan megah dan terciptakan suasana yang menarik sebagai user. Jadi biar gak bosen, biar gak panas juga diterapkan sebagai dena yang fungsional, yang terbuka. Yang kelima yaitu kejujuran dalam penggunaan material. Sekarang ini terlihat ya bangunan yang sangat-sangat menerapkan pengiritan material, yaitu bangunan hunian modern ini terkesan menggunakan baja, besi, atau kaca dikarenakan sumber daya baja, beton, dan besi dan kaca ini sangat melimpah. Jadi meminimalisir penggunaan bangunan seperti batu bata, terus kayu, terus contoh yang menggunakan batu bara, marmer, dan yang sebagainya itu dipergunakan yang sekarang ini dilemparkan ke baja atau beton sebagai bangunan yang
sangat struktural ya, untuk kekuatannya juga terkuat, maksudnya bisa untuk struktur, juga tidak minimalisir kejadian yang sangat gagal struktur gitu. Jadi sebagai pengganti bahan-bahan tradisional yang sudah punah maupun sudah sulit didapatkan di daerah, berbagai macam daerah. Nah, jadi diterapkan sebagai baja, contohnya banyak bangunan sebagai core-nya itu sebagai baja maupun beton maupun besi. Jadi penggunaan ini sangat-sangatlah irit, dengan satu core di atas, terus disambung dengan beton, terus digunakan untuk plat-platnya juga plat bisa plat besi, bisa bata yang sangat keras yang menimbulkan beton, dan juga dindingnya bisa digantikan kaca namun transparan. Nah, jadi keduaan kaca ini sangat termaksimalkan sebagai ruang menghantar pencahayaan yang sangat-sangatlah baik. Contohnya ini diterapkan di gedung Untak juga ya. Di gedung Untak ini dipergunakan kaca-kaca ya. Maksudnya ini sirbolnya dipakai kaca. Jadi pencahayaan yang dari luar masuk ke dalam itu secara maksimal terbiaskan di dalam. Jadi gedung-gedung yang di dalam tidak kegelapan, masuk kekurangan ke pencahayaan. Ya, yang keenam ini contohnya hubungan dengan lingkungan sekitar. Karakteristik modern ini sangat-sangatlah menurut saya ini sangat milenial, yang sangat baik dengan alam, pun terkesan meminimalisir penggunaan alam. Jadi bangunan modern umumnya terlihat asri. Bagaimana caranya bangunan ini terlihat asri dengan dilakukan dengan yang kayak tadi, penanaman atap sebagai green, maksudnya sebagai tanaman yang ditaruh di atap, terus yang sebagai prinsip arsitektural. Ya, jadi untuk tanaman bisa dipasang di atas-atas jendela maupun di depan-depan rumah, misalnya di gelantungan di plafon dan lain sebagainya. Jadi terkesan bangunan ini sejuk dan alami. Jadi penggunaan misalnya bangunan kotak ya, jadi dikasih untuk tanaman masuk, meskipun sangatlah minimalis ya, sangat minimalis, dikasih dengan tanaman tersebut menimbulkan kesan yang sangat mewah maupun karakter dari bangunan tersebut sebagai green. Perlu diingat sekarang dengan pemanasan global ini diberlakukan seperti itu juga dapat menimbulkan minimalisir pemanasan global di dunia. Nah, jadi karakteristik bangunan modern ini cukuplah fleksibel sebagai tahun per tahun. Jadi digunakan juga minimalisir juga bangunan yang cukup melimpah di dunia. Next, ini contoh bangunan, maksudnya saya ceritakan bangunan, ciri-ciri bangunan ya. Ya, satu gaya internasional atau tanpa gaya seragam. Contoh ini yang dapat menembus budaya dan geografis. Ya, ini sesuai dengan ciri khas maupun daerah masing-masing. Jadi setiap bangunan di dunia ini bangunannya berbeda-beda tergantung dengan cuaca. Contohnya di bangsa barat menggunakan batu bata yang cukup tebal menghindari salju. Untuk di cuaca tropis misalnya di Indonesia menggunakan atap yang pelana maupun prisma digunakan untuk menghindari air hujan. Nah, contohnya di Amerika Serikat pembangunan bangunan juga dimaksimalkan dengan cuaca juga. Juga diberikan contoh dari yang di Amerika itu bangunan-bangunan yang besar, tinggi, dan cukup megah yang terkenal dengan negeri Paman Sam.
juga analisir atap penggunaan salju dan bata yang sebagai mestinya. Yang kedua ini buah khayalan atau idealis. Ini juga merupakan contoh ciri-ciri bangunan yang modern maupun arsitektural. Bentuk tertentu ya. Yang ketiga bentuk tertentu fungsional yang saya jelaskan yang tadi, bentuk yang tidak monoton, yang tidak sehingga tidak diolah karena tidak diolah dengan baik. Jadi bentuk ini diperlukan untuk ciri-ciri bangunan modern. Terus less and more, semakin sederhana merupakan satu nilai tambahan arsitektural. Contoh less and more ini tergantung dengan nilai hal tersebut. Yang kelima itu ornamen. Ya, jadi yang ornamen ini suatu kejahatan sehingga perlu ditolak. Jadi untuk penambahan ornamen ini dianggap suatu hal yang tidak efisien atau yang dianggap tidak memiliki fungsi. Hal ini disebabkan karena dibutuhkan kecepatan dalam membangun setelah berakhir Perang Dunia Kedua. Jadi untuk dibutuhkan kecepatan dalam pembangunan ini yang berakhirnya dengan Perang Dunia Kedua ini memaksimalkan ekonomi dunia. Jadi dianggap tidak efisien. Yang keenam, singular atau tunggal, yaitu arsitektur modern tidak memiliki suatu ciri individu dari arsitek maupun sehingga tidak dapat dibedakan antara arsitek satu dengan yang lainnya atau seragam. Yang ketujuh, nihilis, penekanan perancangan pada space. Nah, ini contoh dari ruang simpel, polos, simpel, bidang, atau kaca lebar tidak ada apa-apanya kecuali geometris dan bahan yang digunakan. Next, langsung lanjut ke Mas Lino ya untuk menjelaskan arsitektur modern. Terima kasih untuk Mas Rizal dan saya lanjutkan untuk arsitektur modern Indonesia. Kami mengambil contoh yaitu Bank Indonesia yang ada di DKI Jakarta dengan masa pembangunan 3 tahun, yaitu antara tahun 1960 sampai dengan 1963 yang diarsiteki oleh Fred Silaban. Gedung ini berfungsi sebagai Bank Indonesia yang berada di Jalan MH Tamrin nomor 2 Jakarta. Karakteristik bangunan arsitektur modern di Indonesia yaitu mudah dan indah. Karena ada kemajuan dalam bidang teknologi sehingga mendorong seorang untuk merancang bangunan dengan 3 sifat, yakni ekonomis, mudah, dan indah. Untuk konsep ini dimulai pada abad ke-20, di mana sebagian rumah dibangun dengan konsep yang lain biasanya. Untuk konsep arsitektur modern bertolak belakang dengan arsitektur neovernakular, karena mana konsep modern justru lebih tampil lebih sederhana. Untuk konsep ini juga berfokus pada bentuk, konstruksi, dan ruang yang ditandai dengan penggunaan konstruksi beton bertulang, kayu, baja, dan bahan-bahan lainnya yang bersifat ringan. Untuk konsep ruangannya berbentuk kubis atau persegi panjang. Kemudian yang kedua yaitu bergaya minimalis. Untuk arsitektur modern selalu mengusung gaya minimalis, yaitu untuk bertujuan untuk menghindari pemborosan dari segi waktu pengerjaan, biaya maupun material. Selain itu, konsep yang mengedepankan aspek fungsi bangunan dan bukannya aksesoris, dikarenakan arsitektur modern menekan prinsip less is more, yakni semakin sederhana semakin baik. Lanjut nomor 3 yaitu bersifat terbuka. Arsitektur modern berbeda dengan arsitektur vernakular yang terkesan tertutup. Justru untuk arsitektur modern tampil lebih terbuka. Hal ini diperkuat dengan pengurangan sekat antar ruang dan penggunaan kaca yang lebih baik memaksimalkan kapasitas ruang dan intensitas cahaya yang masuk. Dan juga untuk arsitektur modern juga punya ornamen sendiri, yaitu ornamen tersebut adalah pemandangan alam yang terbentang tepat di depan kita. Selain lebih indah, pemandangan alam juga lebih efektif dan menambah nilai estetika dalam suatu bangunan. Lanjut untuk poin nomor 4, yaitu bersifat kokoh. Pada umumnya, arsitektur modern memiliki konstruksi ruang yang cukup kokoh, di mana tiang dan lantai dibuat
saling terhubung satu sama lain, sehingga sebuah satuan yang tidak dapat dipisahkan. Next, lanjut untuk ciri-ciri arsitektur modern Indonesia, yakni satu, terfokus pada rumah yang terbentuk dari pola aktivitas penghuni di dalamnya. Yang kedua, terfokus pada material bangunan yang digunakan untuk menciptakan hasil akhir bernilai estetika yang diinginkan. Untuk yang ketiga, analogi mesin dalam penyusunan dan pengembangan ruang. Yang keempat, menghindari ornamen pada bangunan. Dan yang kelima, penyederhanaan bentuk. Next, jadi untuk kesimpulan, Gedung Bank Indonesia yang didesain Prediksi Laban memiliki aliran arsitektur fasa internasional, di mana memiliki ciri persegi panjang, kokoh, dengan 6 sisi yang termasuk lantai dasar dan atap datar. Untuk tirai atau dinding luar yang seluruhnya dari kaca dan tidak ada detail ornamen tertentu, dan untuk bahan konstruksi yaitu batu, baja, kaca. Selain itu, Bank Indonesia cenderung geometris dan merupakan gedung pencak lantai monolitik. Bila kita amati lebih dekat, walaupun Bank Indonesia beraliran modern internasional, gedung ini mendapatkan sedikit sentuhan brutalisme, yaitu pada beton konkretnya, di mana bagian yang terbadar beton tidak mengalami finishing maupun coating, namun dibiarkan alami menunjukkan tekstur asli atau undulation. Berikut merupakan daftar pusaka dari materi-materi yang sudah dipresentasikan. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami mengenai arsitektur modern. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Share link ya. Jangan lupa subscribe di channel Yofi and Friends.